尔等定要步步紧逼吗？ 并流，不。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Yes, hari ini kita bakal masuk ke episode spesial buat Baba Shihao. Kenapa spesial? Karena durasinya lebih panjang daripada biasanya guys. Yang pasti mantap lah, gimana tidak? Di part 203 awal message ini, Dewi Low itu bakalan muncul untuk melawan sosok tertinggi dari Istana Abadi. Jadi bisa kita bilang Dewi Low melawan musuh yang setara sama dia guys. Kapan lagi kita bisa melihat kekuatan dari Dewi Low yang mencapai kemaksimalnya, keren bukan? So nggak perlu basa-basi lagi, cus kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Kekuatan Dewi Low muncul. Baru muncul sedikit kekuatannya aja membuat suasana di sana itu langsung berubah. Mereka, para pemimpin klan, tidak pernah melihat sosok Dewi Low sebelumnya. Momentum yang dipancarkan dari kekuatan Dewi Low itu sungguh luar biasa. Tetapi mereka mendengar kalau berita Dewi Low itu akan memasuki yang namanya dunia gerbang asal. Yang katanya itu merupakan tempat yang gak pernah ada satupun orang selamat dari sana guys. Jadi bagaimana mungkin Dewi Low bisa selamat dan sampai datang ke sini? Orang-orang mengira kalau itu adalah Dewi Low yang palsu. Salah satu pemimpin sekte pun melancarkan serangan, tetapi langsung dikasih paham oleh sang dewi kita dan dia pun dibantai habis cuma dalam hitungan detik. Nah lo. Tidak lama dari itu, datanglah Dewa Merak yang sudah menunggu-nunggu kemunculan Dewi Low. Dia memberikan hormat guys. Dewi Low masih mencoba ngomong baik-baik, menyuruh para pemimpin sekte ini agar mundur, serta menghindari perperangan. Dengan begitu, maka tidak ada yang harus mati. Tapi para pemimpin sekte mulai ketakutan guys. Karena bahkan leluhur agung mereka aja, kalau dibilang memasuki dunia gerbang asal, itu nggak ada yang bakal bisa selamat. Sementara Dewi Low, wah. Cuman tidak lama dari itu muncullah para guru suci dari berbagai sekte. Sekalipun itu Dewi Low, mereka tidak takut karena dia cuma sendiri sementara kita 10 lebih. Jadi mari kita keroyok dia sampai meninggoy. Percaya diri banget mereka ya guys. Segera semua musuh di sana menggabungkan kekuatan mereka, menghilangkan formasi besar dari kekuatan Dewi Low. Dengan begini, perang bakal berlanjut. Ini tentu seru. Tidak lama dari itu, muncullah kura-kura putih yang mengatakan kalau bencana besar akan tiba. Jadi lebih baik kita berhenti berperang. Tapi para pemimpin sekte ini gak peduli guys. Mau Dewi Low atau siapapun itu, akan kami berantas habis katanya. Wah, cari mati. Tidak lama dari itu, muncullah Ku Qianyun dan pemimpin sekte Tanduk Perak yang menjelaskan kalau sedikit kekuatan Dewi Low ditinggalkan buat penduduk asli Xianku. Jadi kekuatan tadi yang menyerang mereka itu bukanlah kekuatan langsung dari si Dewi Low. Cuma sedikit sisa kekuatan yang ada di sini. Tentu mendengar itu membuat mereka menjadi percaya diri dong. Berarti Dewi Low yang asli nggak ada di sini dong. Leluhur berlengan 8 pun muncul, tidak akan membiarkannya. Dia bersama dengan para pemimpin suku lain membela Shihao guys. Tidak disangka mereka bakalan datang. Ini bakal jadi perang terbesar selama ini. Segera semuanya mulai beraksi. Chi Taolin, Dewa Merak, Bumi semuanya bertarung. Shihao diserang oleh salah satu pemimpin sekte dari belakang dan tuar. Tiba-tiba muncullah Dewi Low yang menyelamatkannya, membantai pemimpin sekte tersebut. Dan tidak lama dari itu, muncullah sosok pohon milik Dewi Low raksasa yang mengejutkan semua orang guys. Tentu bulu kuduk mereka langsung berdiri. Tetapi merasa ada kehadiran Dewi Low, membuat pihak musuh yang sangat kuat pun beraksi.
dia pun ikutan muncul. Sosok kuat dari istana abadi menyerang pohon willow sampai hancur. Kita sebut sebagai namanya Senior Ho. Dia kuat banget, merupakan orang tertinggi di istana abadi guys. Dia pun terus melancarkan serangan dengan harta istana abadinya. Shahao bersiap dengan full kekuatan, dibantu oleh Chi Taolin. Chi Taolin mengingat kejadian ini persis dengan di masa lalu ketika gurunya mengorbankan diri demi melindungi dia. Tetapi kali ini berbeda guys. Senior Ho memperkuat serangan. Dia ingin menghancurkan sekte Chi Taolin sekaligus menghabisi Shahao sang penerus. Dewi Low dari dunia lain melancarkan serangan tangan raksasa. Itu berhasil menjatuhkan harta istana abadi. Ini sungguh kuat. Padahal pulau raksasa istana abadi merupakan salah satu harta tertinggi. Tapi dijatuhkan hanya menggunakan satu tangan. Gila. Tidak lama dari itu muncullah formasi besar di atas langit. Cahaya begitu terang terpancar menyinari semua tempat yang ada di sana guys. Dan tuar. Muncullah Dewi Low dari dalam. Dia muncul dengan begitu anggun sampai tidak ada satupun orang yang berani menyerang dia. Shahao yang melihat gurunya sudah kembali, tentu dia terharu guys. Akhirnya kau kembali. Gimana tidak? Dulu kepergian Dewi Low membuat Shahao bersedih karena dia tidak tahu apakah sang Dewi bakal selamat, bakal kembali ataukah tidak. Dan akhirnya guys, kita bisa melihat keanggunan dari Dewi kita semua. Hehe, mantap. Pasti kalian semua juga udah pada kangen bukan? Ya enggak guys? Tapi tidak lama dari itu Senior Ho membangkitkan kembali istana abadinya. Dia yakin sekuat apapun Dewi Low itu juga nggak bakal pulih dari luka lamanya. Apalagi sekarang sudah bukan eramu lagi. Dewi Willow masih memperingatkan agar kalian mundur, maka dirinya tidak akan bertindak. Tetapi apakah itu berhasil? Tentu tidak. Senior Ho sudah memulai aksinya guys. Maka tiada kata buat mundur. Dia pun memanggil kekuatan absolut dari istana abadi, mempersiapkan serangan besar-besaran. Melihat reaksi perperangan, maka Dewi Low pun juga akan beraksi. Dia memulai serangan pertamanya kepada istana abadi, melancarkan serangan akar, mengikat istana raksasa itu dan pengen dia jatuhkan dari atas langit. Harta tertinggi dari istana abadi aja bisa dengan mudah dijatuhkan? Oh, tentu belum dong guys. Senior Ho melepaskan diri dan melancarkan serangan ribuan busur panah. Dewi Low menahan serangan itu dan dia terus melancarkan akarnya buat merobohkan harta istana abadi ini. Kalau mau datang, maka datang. Tunjukkan sosok aslimu, kata Dewi Low memancing Senior Ho keluar dari dalam istananya guys. Dia pun memanggil kekuatan racun pengikis energi spiritual. Dulu Shahao sempat terkena serangan ini ketika dia melawan dewa dari istana abadi. Dan waktu itu Shahao meninggal guys. Dewi Low pun diselimuti oleh racun ini. Dan tidak lama dari itu, muncullah sosok Senior Ho dari istana abadinya. Inilah sosok tertinggi istana abadi yang mungkin setara sama Dewi Low guys. Wah, ini seru nih, akhirnya muncul juga nih. Sampai-sampai Shahao khawatir, tetapi tenang saja, Senior Ho memanggil kekuatan pembantai sosok abadi. Patung raksasa muncul dan serangan pun dilancarkan. Ini masih dengan mudah ditahan oleh Dewi Willow kita. Dia bakal membalas dengan busur Willow raksasa dan tuar. Seketika istana abadi terkena serangan telak. Ini kuat banget. Senior Ho dipentalkan tetapi dia masih tidak mau kalah. Memanggil burung iblis berkepala 9. Dewi Low mengubah 9 daun menjadi burung putih raksasa dan hasilnya beradu melawan burung berkepala 9.
Dalam waktu kurang dari sedetik, Dewi Lo muncul di hadapan senior Huo mementalkan dia sampai masuk ke dalam istana abadi. Dan mereka bertarung di dalam guys. Soalnya kalau di luar bisa-bisa Xiahou terkena imbasnya. Bahaya-bahaya. Senior Huo yang sekarat itu langsung Dewi Lo bantai di tempat hanya dengan satu pukulan. Auto kagetlah semua pemimpin sekte yang ada di sana ya kan? Tetapi jiwa dari senior Huo itu berkumpul, membentuk semacam peti mati. Yang ternyata sosok senior Huo yang dihabisi tadi itu cumalah tubuh klon guys. Dia sengaja memancing Dewi Lo masuk ke sini supaya terkena jebakannya. Wadidaw. Muncullah sosok tubuh asli dari senior Huo dari dalam peti mati. Inilah pertarungan dari puncak. Menyadari ada tidak beres, Xiahou yakin kalau Dewi Lo itu pasti sedang terjebak. Sementara Dewi Lo kita sibuk ditekan oleh senior Huo, para pemimpin sekte mengambil kesempatan untuk menyerang Xiahou dan teman-temannya. Inilah kesempatan untuk membantai Huang. Segera terjadilah pertarungan besar di antara mereka. Kali ini Xiahou juga ikutan bertarung, mengkobohkan serangan dari Pumie dan Qi Taolin. Satu naga berhasil dia tumbangkan. Tetua berlengan 8 bersama pemimpin suku lain itu juga beraksi melindungi dia, mencegah serangan dari penjaga surgawi. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Dewa Merah tidak mau ketinggalan guys. Melindungi Xiahou sama saja membalas kebaikan dari Dewi Lo di masa lalu. Mantap, semua orang di sini itu sangat menghormati Dewi Lo ya. Sementara itu senior Huo tertawa keras. Dia sudah sangat yakin kalau Dewi Lo tidak bakal bisa lolos dari tangannya. Xiahou muridnya di luar juga nggak bakal selamat. Ditambah sisa-sisa kekuatan dari sang Dewi juga bakal dimusnahkan. Wadidaw. Apakah benar begitu guys? Sosok Dewi kita pun mengeluarkan cabang Willow. Dalam sekejap cabang itu melebar dan membesar ke mana-mana. Inilah kekuatan absolut. Perangkap istana abadi tidak cukup membungkam kedahsyatan dari kekuatan ini. Dan tuan, terciptalah ledakan besar yang membuat senior Huo terpental keluar. Gila ini Maya guys. Seorang Dewi tertinggi diremehkan dan inilah akibatnya. Dia masih mencoba memberikan kesempatan. Masih mau tidak mundur? Lepaskan Huang maka kalian juga akan kulepaskan. Senior Huo termakan emosi dan menggabungkan kekuatan dengan pemimpin istana abadi melancarkan serangan ratusan meteor. Jangan kira kau kuat lalu tak terkalahkan kata mereka ya. Semua meteor dihancurkan oleh sang Dewi. Tapi tiba-tiba muncul lagi sosok lain yang jauh lebih kuat guys. Muncul lonceng raksasa super besar yang suaranya itu berdengung ke segala penjuru. Semua bukit di sana bahkan hancur oleh suara loncengnya guys. Lonceng ini sama dengan lonceng di dunia bawah ketika Xiahou diserang oleh dewa tertinggi kiriman istana abadi. Di atas langit ada sosok mengerikan super besar yang duduk di atas lonceng itu. Lonceng ini disebut juga sebagai lonceng akhir. Wah wah wah. Kura-kura tua sampai bertanya, kenapa kalian harus ribut sampai seperti ini? Cukup mundur dan semua akan selesai. Apalagi perbatasan akan kacau balau. Jadi kalian jangan buang-buang energi. Di sini sang kura-kura memperingatkan mereka bakal ada bencana yang lebih besar di masa depan. Tapi sosok kuat di atas lonceng tidak peduli. Serahkan Huang atau kalian semua akan dibantai habis. Dewi Lo kita tidak ada gentar-gentarnya guys. Kalau mau maju maka maju saja balasnya. Senior lonceng yang tersinggung pun melancarkan serangan super besar. Nama tekniknya adalah akhir dari segalanya. Dan tuan beradu dengan Dewi Lo kuat sekali.
Dampak dari adu kekuatan itu mementalkan semua orang di sekitar sana. Sosok tua ini disebut juga sebagai Wuchong guys, atau ketiadaan. Bukan Wuchong Mobile Legends ya, beda ini. Wuchong ini dulu rumornya tidak terkalahkan di eranya guys. Dewi Lo membalas serangan dengan akar-akarnya, ditahan oleh Wuchong dengan formasi besar. Tetapi dia berhasil dipukul mundur. Senior Huo membantu dari belakang dengan serangan istana abadi. Dikombokan dengan formasi ketiadaan, membuat Dewi Willow terhimpit dari segala arah. Serangan dari kedua orang kuat ini sangatlah luar biasa. Ini benar-benar bencana. Dewi Willow sedikit tertekan guys dari dampak serangan ini. Senior Huo tadinya ingin memanggil gurunya yang jauh lebih kuat, tetapi tampaknya sekarang sudah tidak butuh kata dia. Mereka sudah percaya diri bisa membungkam Dewi Willow. Sampai pada akhirnya Sang Dewi harus menggunakan kekuatan aslinya guys. Kekuatan dari alam semesta. Wuchong berhasil dia serang sampai muntah darah. Sekalinya kekuatan alam semesta digunakan, semua musuh di sana tidak bisa bergerak. Waktu pun dihentikan, bahkan debu sekecil apapun tidak berkutik. Dan Dewi Willow mengendalikan semua daunnya untuk membantai semua pemimpin sekte yang ada di sana tanpa ampun. Kalian sudah salah menyinggung orang guys. Membuat emosi Dewi Willow itu terpancing. Masih ada Senior Huo, tanpa ampun sosok Dewi kita menyerang dia dengan kekuatan burung emas, membuat dia juga dipentalkan sampai masuk ke tanah. Sekarang gantian si Wuchong. Dia diserang dengan kekuatan penuh sampai hancur. Lonceng raksasanya terbelah jadi dua guys. Buset, kuat bener. Wuchong dan Senior Huo pun dia tangkap. Keduanya diikat, bahkan dia siksa. Kesakitan setengah mati, berharap untuk memilih mati aja. Udah salah lawan kalian kan? Tetapi tidak lama dari itu, muncullah sebuah gulungan dari atas langit. Dewi Willow membaca gulungan itu yang berisikan untuk mengampuni nyawa mereka berdua. Dan dari situlah Dewi Willow melepaskan mereka berdua guys. Tetapi dia berpesan agar tidak mengganggu Huang di masa depan. Kalau tidak, dia bakal muncul lagi dan tiada kata pengampunan. Gak cuman itu, Dewi kita mengumumkan kepada semua orang di sana kalau Shihao itu adalah muridnya. Bagi siapapun yang menyentuhnya, itu maka harus siap berperang melawan dia guys. Tidak peduli dari negara mana atau sekte mana, bahkan 3.000 negara sekalipun akan dia lawan. Waduh, auto takutlah mereka ya kan? Wah, gila ini Dewi kita ya guys, keren abis. Perang pertama yang Dewi Willow keluarin kekuatannya itu ketika dia menyelamatkan Shihao dari 6 atau 9 dewa gitu yang mengepung dia pada di saat dunia bawah. Dan sekarang dia menyelamatkan Shihao lagi di alam atas. Tapi Mimin kepo, itu gulungan kiriman dari siapa ya guys? Ada yang tahu nggak? Coba deh, para suhu spoiler silakan komen di bawah siapakah yang mengirimkan gulungan itu. Apakah sosok itu berada di pihaknya Shihao ataukah tidak? Kalau semisal musuhnya Shihao, kok Dewi Willow sampai yang melepaskan mereka berdua kayak takut gitu ya? Takut juga enggak sih, tapi kenapa dilepaskan? Ini misteri baru. Daripada kalian kepo, cus, kita lihat saja di bagian spoiler buat part 203 One Message Perfect World Dunia Sempurna. Hehe, ini seru guys. Setelah perang begitu besar, ya tentunya semuanya sudah aman. Dewi Willow mengobrol berduaan bersama dengan Shihao, membicarakan banyak sekali hal yang sudah Shihao kita lalui. Tentu setelah itu semua juga, Dewi Willow kita pergi meninggalkan dirinya lagi guys, karena masih ada urusan lain. Nah, karena semua sudah selesai, Shihao menemui kedua orang tuanya. Pada akhirnya reunian juga ya guys.
Selain bertemu kedua orang tuanya, Shahao juga bakal ngopi bareng bersama dengan sang kakek. Hehe. Penampilan sang kakek yang rambutnya hitam sekarang udah beda jauh, kelihatan makin muda guys. Selain mereka semua, ada satu orang spesial yang bakal Shahao temui. Ayo, siapa itu ha? Yes, benar, Huling Udah lama gak ketemu dia nih. Kayaknya sih menurut Mimin ya, dia bakal jadi istri pertama Shahao nih. Dia aja kenal Shahao udah dari kecil, dialah wanita pertama yang mengenali dia guys. Cocok bukan? Gimana menurut kalian? Apa jangan-jangan lebih cocok si Yunxi atau si Qingyi? Atau mungkin Peri Yue Chan? Coba kalian komen di bawah, hehe. So, selesai dulu untuk episode spesial part 203 One Message Perfect World. Kita bakal update lagi untuk tonghua termantap satu ini, yes! Di minggu depan dan cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.